Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu segenap hadirin yang saya hormati, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah As-Saff ya, ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang hak, agama yang hakiki, untuk memenangkannya di atas semua agama, walaupun hal itu tidak disukai oleh orang-orang musyrik. Bapak Ibu hadirin, di dalam ayat ini Allah Ta'ala dengan tegas begitu ya. Ini sudah familiar ayat ini buat kita. Dengan tegas Allah Ta'ala menghabar gaibkan bahwa Islam itu akan menang. Agama Islam itu akan unggul, akan menang di atas semua agama. Sekarang belum sempurna kabar gaib itu, tetapi ini adalah sudah merupakan takdir Allah Ta'ala yang pasti terjadi, yang pasti tidak akan ada kekuatan apapun begitu yang mencoba untuk menggagalkan, umpamanya ya, ada upaya menggagalkan kabar gaib ini untuk tidak sempurna begitu dengan kekuatan apapun, tidak bisa. Tidak akan bisa. Pasti ini terwujud, pasti ini terjadi. Islam pada satu saat akan menjadi agama yang unggul, menang, begitu ya. Sudah dari pagi kita sudah mengikuti berbagai ceramah, disinggung berbagai cara dari Bapak Direktur Jamiah juga bagaimana menyongsong kemenangan Islam dengan hari ya, sudah Bapak dengarkan. Artinya bahwa Islam itu akan menang. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, pertanyaannya adalah bagaimana itu? Tentu kan melalui suatu proses ya, tidak bin salabin tentu saja. Melalui proses mewujudkan kemenangan itu. Nah, saya mencari-cari begitu ya keterangan. Ada di dalam buku Apakah Ahmadiyah Itu? Yang ditulis oleh Hazrat Khalifatul Masih Tsani Muslim Maud radhiyallahu taala anhu, gitu ya. Beliau menyampaikan, beliau menyampaikan begitu ya, satu konsep yang luar biasa. Beliau menyampaikan begini, kemenangan setiap pergerakan agama selamanya, maksud dari dulu udah begitu terjadinya, selamanya senantiasa dicapai oleh tiga jalan. Yang pertama melalui perubahan rohani, perubahan iman dan ketakwaan. Itu satu, revolusi rohani. Yang kedua yaitu melalui propaganda, dakwah, tabligh. Itu cara yang kedua.
Jalan yang ketiga, kata beliau, melalui pengorbanan. Itu 3. Dari dulu begitu yang terjadi. Ini beliau sampaikan di dalam buku Apakah Ahmadiyah itu. Kalau bapak-bapak baca di bagian ujung-ujung itu ada beliau menyampaikan. Itu adalah rahasianya. Yang menjadi masalah Bapak Ibu hadirin sekalian, bagaimana 3 hal itu dilaksanakan, bisa dilaksanakan. Kalau kita melihat banyak upaya berbagai macam golongan mencoba melaksanakan ini, tapi nggak ada yang bisa berhasil. Bagaimana melakukan perubahan rohani, gitu ya, secara revolusioner di bidang keimanan, ketakwaan dan akhlak. Upaya dilakukan, tapi apa hasilnya? Nggak ada. Dilakukan oleh berbagai macam golongan. Yang kedua, bidang dakwah. Bagaimana mewujudkan supaya Islam itu mencapai, meraih lagi supremasinya, kejayaannya. Dilakukan oleh setiap golongan. Dakwah, mana? Enggak ada juga. Yang ketiga, apalagi di bidang pengorbanan, enggak ada. Jadi bagaimana 3 hal ini bisa terwujud, bisa terlaksana? Upaya 3 hal ini untuk mencapai kemenangan Islam itu bisa terlaksana. Itu memang 3 hal ini hanya bisa dilakukan lagi-lagi hanya oleh Allah Ta'ala. Melakukan perubahan rohanian, keimanan, ketakwaan dan akhlak oleh Allah Ta'ala. Dakwah yang masif gitu, Allah Ta'ala. Pengorbanan juga hanya Allah Ta'ala yang bisa menerapkan 3 konsep ini. Dan saya yakin bahwa beliau juga menyatakan hal ini karena pengalaman jemaat ini gitu. Hanya melalui 3 hal ini. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi oleh karena itu yang bisa melaksanakan 3 jalan, melakukan perubahan rohani, melaksanakan dakwah, tabligh, bertabligan, propaganda, lalu melakukan pengorbanan, itu hanya dilakukan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak-bapak sekalian, untuk memenangkan Islam itu juga di akhir zaman yang belum terwujud, dan itu pasti terjadi juga dengan cara itu. Allah Ta'ala melakukan 3 hal, dan itu sudah dilakukan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang pertama, Allah Ta'ala mengutus Hadrat Masih Maud untuk menyempurnakan kemenangan Islam itu. Allah Ta'ala telah mengutus Hadrat Imam Mahdi Masih Maud alaihissalam untuk tugas itu. Melalui beliaulah tadi jalan pertama, yaitu dengan melakukan perubahan rohani, itu dilakukan dengan perantaraan beliau. Perubahan rohani secara revolusioner bisa diwujudkan, tidak bisa dilakukan oleh siapapun, hanya oleh orang yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contohnya umpamanya zaman Nabi Muhammad SAW itu juga dilakukan. Bagaimana Rasulullah SAW mengadakan suatu revolusi rohani, perubahan rohani secara luar biasa. Orang-orang yang dulunya tenggelam di dalam kegelapan, dengan kedatangan Rasulullah SAW, mereka menjalani suatu perubahan rohani yang luar biasa. Satu riwayat yang sangat terkenal, satu contoh, budaya kebiasaan bangsa Arab sehari-hari minum bukan air biasa. Minum itu adalah khamr, minumannya. Selama Allah Ta'ala tidak memerintahkan itu dilarang, ya Rasulullah SAW juga membiarkan budaya itu tetap berlangsung. Ketika Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, innamal khamru wal maisiru rijzun min amali syaitan. Sejak saat ini khamr itu dilarang, najis katanya.
Maka sahabat, saya biasa itu Abu Hurairah keliling-keliling berlari-lari mengumumkan, sejak saat ini Allah Ta'ala sudah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW bahwa khamar itu dilarang bagi orang Islam, bagi orang Muslim. Pengumuman itu terdengar oleh sekelompok sahabat yang sedang berkumpul mau minum-minum, sudah siap minuman yang untuk pesta minum-minum khamar, arak. Tapi ketika mendengar begitu, ya pendek kata, mereka mengambil keputusan tidak jadi minum, dipecahkan itu wadah khamar itu. Sampai konon diriwayatkan bahwa hari itu jalanan-jalanan basah kuyup dengan tumpahan khamar yang dilakukan oleh para sahabat. Ini adalah gambaran dari suatu perubahan rohani yang luar biasa. Yang begini maksudnya, perubahan rohani. Hanya dengan oleh orang-orang yang seperti ini, pekerjaan berat itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang telah mengalami perubahan rohani itulah. Bayangkan, minum arak itu kan sudah budaya bagi mereka, sudah bagian dari kehidupan mereka. Tapi begitu mendengar pengumuman khamar dilarang, tanpa ragu mereka langsung meninggalkannya, langsung memecahkan wadah-wadah tempat dari khamar itu. Ini maksudnya. Ini hanya bisa dilakukan oleh Allah Ta'ala melalui utusannya. Di akhir zaman juga demikian, melalui Hazrat Masih Maud salam inilah perubahan rohani seperti itu bisa terjadi. Banyak riwayat cerita di Indonesia saja, tidak jauh-jauh, orang-orang yang dulu belum mengenal jemaat, orang-orang yang latar belakangnya ketika mereka belum mengenal jemaat, orang-orang ya di sinilah punya cerita banyak. Di sini juga di daerah Pentagon. Bapak tahu Pentagon? Peninggilan Tangerang Gondrong, Pentagon. Ya, itu banyak cerita yang dulunya jawara gitu ya, tukang tok-trok, tukang bacok gitu ya, berubah menjadi orang-orang yang setiap malam nangis kepada Allah Ta'ala beribadah. Itu perubahan rohani berkat orang-orang yang mengalami perubahan rohani yang dulunya jawara lah, tahu lah kalau jawara kan. Begitu masuk jemaat melalui para matali, ya kita inilah buahnya. Jemaat di Pentagon ini menjadi jemaat yang besar. Itu perubahan rohani hanya oleh orang seperti ini. Itu satu ya. Jadi kemenangan Islam hanya bisa dicapai melalui perubahan rohani. Tanpa itu tidak bisa. Yang kedua yaitu melalui dakwah, melalui propaganda. Ya tadi sudah dibahas di dalam ceramah yang pertama kali, yaitu Ahmadi adalah duta Islam. Gitu. Di zaman sekarang ini memang yang menjadi duta, ya, yang bisa menampilkan Islam hakiki, Islam yang lover Allah Hadrat Ponan itu, orang luar hanya melihat di dalam jemaat, di dalam orang-orang Ahmadi. Orang Ahmadi di mana saya berada, dia menjadi sosok yang mewakili orang dengan melihatnya, ini Islam nih. Gitu, Hazrat Masih Huzur selalu mengatakan bahwa kalian itu kan di mana saja berada, hendaknya bagaimana membuat telunjuk orang menunjuk kepada kalian bahwa kamulah Islam. Itu maksudnya duta Islam. Setiap sosok dari para orang itu adalah merupakan duta dari Islam. Dengan demikian dakwah bagaimana bisa dilakukan? Nah, di dalam ini yang kedua, cara yang dilakukan untuk dakwah seperti ini bisa dilakukan, yaitu Allah Ta'ala mendirikan sebuah jemaat melalui Hadrat Masih Maud. Jadi jemaat yang didirikan adalah Allah Ta'ala rencananya, rencana Dia, rencana Allah Ta'ala melalui Hadrat Masih Maud. Dirikanlah jemaat, didirikan jemaat. Di mana tempat kita berkumpul, di mana bisa ditampilkan tadi Islam yang sejati, Islam yang damai, Islam yang murni itu melalui keberadaan jemaat, melalui sosok-sosok pribadi yang ada di dalam jemaat ini.
Nah, saya ingin bacakan di sini tentang yang kedua ini, mendirikan jemaat. Hazrat Khalifatul Masih Tsani Musli mau menjelaskan di dalam buku Hakikat dan Ruh Tahrik Jadid, beliau menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Ta'ala berfirman, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, yang artinya dan dia membangkitkannya, jadi membangkitkan kembali Rasulullah SAW. Kalau pertama bangkitnya di tengah kaum Ummiyin, dan di dalam ayat ini dan dia Allah Ta'ala membangkitkannya kembali di tengah-tengah suatu golongan lain, golongan akharin dari antara mereka yang belum pernah bergabung dengan mereka. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Maulana Fazal Muhammad. Jadi Rasulullah SAW itu datang 2 kali. Yang keduanya adalah melalui zilnya, melalui buruzinya, gitu ya, melalui Hadrat Masih Salam putra rohaninya. Hazrat Muslim Maud menjelaskan, maksud dari ayat ini adalah bahwa untuk menghormati agama Islam, mewujudkan cita-citanya, memenangkan Islam di atas agama yang lain, maka dari kalangan kaum akharin akan didirikan satu jamaat yang di dalamnya sekali lagi akan dihembuskan ruh hakiki amalan Nabi Muhammad SAW seperti yang telah berlaku pada zaman awal ini. Belum melanjutkan, di atas pundak jemaat inilah telah diletakkan tanggung jawab sebagaimana telah diletakkan di atas pundak para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan tugas mulia itu jualah yang dinanti-nantikan untuk dilaksanakan oleh jemaat ini. Jadi jemaat ini yang sekarang mendapatkan giliran untuk mendapatkan tugas seperti dulu diemban oleh para sahabat di masa awal ini, seperti yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala. Ini bapak-bapak bisa baca dalam buku Hakikat dan Ruh Tahrik Jadid, dalam buku cetakan 2007 itu halaman 7 dan 8 beliau menyampaikan hal ini. Jadi melalui membentuk jemaat untuk terjadinya suatu tadi dakwah, tabligh, propaganda yang masif, yang melalui sosok-sosok yang ada di dalam jemaat itu bisa ditampilkan, gitu ya, hal yang menarik, akhlak Islam, iman Islam, begitu kan, takwa Islam yang sejati ditampilkan oleh setiap pribadi dari duta-duta Islam yang ada di dalam jemaat ini. Itu dengan cara itu bisa dicapai. Dan sekarang di seluruh dunia itulah yang dilakukan. Maka di mana-mana ada satu contoh bahwa ini yang dilakukan. Satu contoh saja. Di mana di Israel ya. Itu ada jemaat kita di Israel. Ada masjid juga di sana. Itu hanya masjid kita lah yang di pintu gerbangnya itu ditulisi itu adalah love for all, hatred for none. Jadi itu pemimpin agama Yahudi itu membawa anak-anak sekolah untuk datang ke masjid kita, dan guru itu menyampaikan kepada anak-anak muridnya, anak-anak, inilah masjid satu-satunya yang di pintu gerbangnya menyampaikan pesan damai, pesan cinta kasih. Di masjid lain tidak ada. Nah itu pengakuan, salah satu contoh pengakuan orang luar ya kepada jemaat kita. Gitu, hanya kita yang menjadi duta dari Islam itu kita. Ya itu bisa dilakukan dengan jemaat ini yang di bawah pimpinan. Itu yang kedua ya. Nah yang ketiga, Bapak Ibu hadirin sekalian, Allah Ta'ala melalui Hadrat Masih alaihissalam menyerukan gerakan pengorbanan. Nah, ini mana ada di lain tempat. Tanpa ini ya mana bisa dicapai kemenangan. Nah, melalui Allah Ta'ala mengutus Hadrat Masih alaihissalam, melalui beliau mendirikan jemaat, melalui beliau juga di dalam jemaat ini diserukan gerakan pengorbanan. Nah berkaitan dengan pengorbanan ini, gitu ya, Hadrat Masih Maud Wassalam secara khusus telah menulis sebuah buku berkaitan dengan ini. Beliau menulis sebuah buku di mana berkaitan dengan pengorbanan lainnya tidak menulis secara khusus.
Tapi berkaitan dengan pengorbanan ini, Hazrat Masih Salam menulis sebuah buku. Buku itu ditulis saya bilang pada tahun 1905. Ketika saat itu beliau menerima wahyu ilham yang bertubi-tubi beliau terima. Di dalam ilham, di dalam wahyu itu dikabarkan bahwa waktu kewafatan beliau, ajal beliau sudah dekat. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan wahyu bertubi-tubi pada tahun-tahun itu ya, yang bunyinya bahwa waktu wafat engkau sudah dekat, ajal engkau sudah dekat. Di antaranya dari wahyu itu yang beliau terima adalah yang berbunyi Qoruba ajaluka. Bapak boleh baca di dalam buku ini. Nah, berkaitan dengan wahyu ini ya, berkaitan dengan wahyu yang beliau terima karena beliau diberi kabar ajal beliau sudah dekat. Lalu juga sesuai dengan tuntunan petunjuk ajaran Islam sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran, yaitu bahwa apabila maut sudah akan menjelang seseorang, maka hendaknya ia berwasiat, maka hendaknya dia berpesan. Di dalam Al-Quran, di landasannya ada Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 181 Allah Ta'ala berfirman, Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyata lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atasmu apabila maut menjelang salah seorang di antara kamu, jika ia meninggalkan harta, supaya berwasiat bagi ibu bapak dan kaum kerabat sesuai dengan ketentuan. Inilah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa kalau dan harus berwasiat bersama Allah. Itu harus berwasiat menurut Al-Quran. Jadi berdasarkan ini, ya, sesuai dengan petunjuk Al-Quran ini, lalu ketika beliau menerima ilham, gitu ya, dari Allah Ta'ala bahwa ajal beliau sudah dekat, maka beliau juga menulis wasiat, begitu, menulis buku dalam buku menulis dalam buku itu, risalah itu, yang beliau nama Al-Wasiat. Secara khusus beliau menulis buku Al-Wasiat. Nah, Bapak sekalian, tidak ada beliau menulis buku yang lain khusus mengenai pengorbanan. Berkaitan pengorbanan, inilah yang beliau tulis secara khusus dalam bentuk wasiat sesuai dengan amanah ajaran Al-Quran. Di dalam risalah Al-Wasiat itu beliau mengemukakan antara lain, saya kutip, gitu ya, yang kaitannya dengan ini. Kepadaku diperlihatkan sebuah tempat. Aku melihat seorang malaikat sedang mengukur tanah. Sesudah sampai di sebuah makam, malaikat itu berkata kepadaku, inilah tempat pekuburan engkau. Jadi suatu area ya, area pekuburan engkau. Kemudian di sebuah tempat diperlihatkan kepadaku sebuah pekuburan. Jadi dari area pekuburan itu ada sebuah tempat, sebuah pekuburan gitu, yang berkilau seperti perak, dan tanahnya pun berkilau seperti perak. Lalu dikatakan kepadaku, inilah kuburan engkau. Jadi kata malaikat, inilah kuburan engkau. Di satu bagian area pekuburan yang dilihat dalam kasaf itu. Lalu diperlihatkan lagi sebuah tempat kepadaku. Ini masih dalam area itu ya, area pemakaman itu. Tempat itu dinamai Bahishti Maqbarah, pekuburan ahli surga. Dan dinyatakan bahwa oleh malaikat itu, ini adalah pekuburan orang-orang jemaat yang terpilih. Begitu katanya. Inilah pekuburan orang-orang jemaat yang terpilih. Jadi di dalam jemaat ada lagi gitu ya, yang orang-orang yang terpilih. Bapak-bapak sekalian, nah ini yang saya kutip gitu ya.
Di dalam apa yang beliau sampaikan ini, beliau mengkabarkan kepada kita ya, di dalam kasat ini, yaitu bahwa beliau menyampaikan di dalam jemaat beliau ini akan ada kelompok orang-orang jemaat yang terpilih, yang manakala mereka kelak meninggal dunia akan dikuburkan di kuburan khusus tersebut, yaitu mereka yang mendapatkan karunia istimewa dalam mengkhidmati agama. Tentang pekuburan ini, Hadrat Masih Salam telah menerima wahyu secara khusus yang berbunyi, ilham yang beliau terima, unzila fiha kullu rahmah, yaitu segala bentuk rahmat telah dilimpahkan, telah diturunkan dalam pekuburan ini. Ayat 1 gitu ya, yang dijelaskan di dalam risalah buku Al-Wasiyat yang beliau tulis. Bapak Ibu hadirin sekalian, nah ini tadi yang harus digarisbawahi di akhir kasab yang beliau lihat tadi, malaikat menyampaikan bahwa di tempat inilah akan dikubur orang-orang jemaat yang terpilih. Itu. Siapa itu? Yang terpilih itu? Yang dimaksud orang-orang jemaat yang terpilih itu? Ya kita, kan begitu ya? Ya harus kita semuanya. Kita pengikutnya masih mau. Ya, kata-kata orang-orang terpilih ini menjadi pemacu, pemicu buat kita bahwa harus menjadi keinginan setiap kita, kan begitu ya? So, harus menjadi keinginan yang dipilih. Ya Allah, saya mudah-mudahan yang terpilih, begitu kan? Diungkapkannya demikian. Tapi yang bagaimana itu? Bagaimana penjelasan beliau sendiri yang dimaksud dengan orang-orang yang terpilih? Di dalam risalah wasiat itu, Hadrat Masih Salam menegaskan, pertama apa yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud Salam sendiri dalam buku itu, ialah di antara semua jemaat yang dapat berkubur di pekuburan ini hanyalah orang-orang yang berwasiat. Nah, itu gitu. Jadi yang terpilih itu yang berwasiat. Tentu bertanya itu, berwasiat itu bagaimana ya? Bahwa sesudah meninggalnya 1/10 dari harta peninggalannya akan dipergunakan untuk penyiaran dakwah Islam. Tadi kan Hazrat Musalam diutus melakukan perubahan rohani, jemaat didirikan agar bisa dilakukan dakwah. Yang ketiga adalah dengan pengorbanan inilah, begitu ya. Jadi 1/10 dari harta peninggalannya akan dipergunakan untuk penyiaran upaya dakwah itu dan mentablikan hukum-hukum Al-Quran menurut petunjuk silsilah jemaat ini kepada tiap-tiap orang yang benar dan sempurna imannya. Ada kelonggaran bahwa ia boleh menuliskan lebih dari itu dalam wasiatnya, boleh lebih dari 1/10, gitu kan? Tapi kurang dari itu tidak boleh, kurang dari 1/10 tidak boleh, itu batasnya. Nah, ini yang boleh lebih dari itu. Nah, ini pertegas lagi oleh Hazrat Batul Masih Sani Muslim Maud radhiyallahu anhu di dalam buku beliau Tatanan Dunia Baru Menurut Islam. Beliau menyampaikan begini, Hadrat Masih Salam bersabda bahwa di zaman sekarang Allah Ta'ala memberi, itu sudah saya kutip tulisannya, saya kutip deh. Hadrat Masih Salam bersabda bahwa di zaman sekarang Allah Ta'ala memberi petunjuk, memberi hidayah, menggerakkan hati orang-orang yang mengharapkan surga hakiki untuk mengorbankan 1/10 sampai 1/3. Tadi kan boleh lebih dari 1/10, gitu kan? Nah, ini dijelaskan oleh Muslim Maud, 1/10 sampai 1/3 dari penghasilan dan harta benda mereka sebagai wasiat. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, itu yang dipertegas lagi oleh Hazrat Kalimatul Masih Sani. Lalu juga Hazrat Muslim Maud menambahkan lagi
dalam buku itu juga, buku yang sama, Tatanan Dunia Baru Menurut Islam. Jadi dengan gamblang Hadrat Masih Maud menyatakan bahwa harta akan datang dengan berlimpah-limpah ke tangan jemaat ini. Jumlah uang dan harta yang akan terkumpul melalui al-wasiat demikian berlimpahnya sehingga tidak ada negara Amerika, Rusia, Inggris, Jerman, Italia atau Jepang, walaupun mereka bergabung begitu, yang akan pernah memiliki harta kekayaan sebanyak yang dikumpulkan melalui al-wasiat. Satu saat itu terjadi. Jadi ini adalah sabda Hadrat Masih Maud, dipertegas oleh Hazrat Muslim Maud bahwa gambaran demikian berlimpahnya melalui al-wasiat itu harta dimiliki oleh jemaat untuk membiayai. Bagaimana tidak menang kalau tidak begitu? Bagaimana Islam tidak akan menang dengan cara demikian? Dan itu pasti terjadi. Jadi dengan tiga inilah begitu ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi proses untuk mencapai kemenangan Islam di atas agama yang lain. Satu, Allah Ta'ala mengutus utusannya Hadrat Masih Maud. Dengan itu terjadi perubahan rohani yang revolusioner. Keimanan, ketakwaan mengalami perubahan yang luar biasa. Yang kedua, mendirikan jemaat. Yang dengan jemaat, berdirinya jemaat dakwah Islam dilakukan di semua pelosok dunia oleh setiap orang dari warga jemaat itu. Yang ketiga, melalui gerakan pengorbanan, melalui nizam al-wasiat ini yang digambarkan, yang dengan perantaraan ini orang-orang dari seluruh negeri yang sudah masuk dalam jemaat, mereka mendaftar menjadi anggota yang berwasiat, maka akan terkumpul dana yang demikian yang luar biasa, gitu ya. Tidak ada negara yang pernah memiliki harta sebanyak seperti itu, kata Hadrat Masih Maud. Nah, saya ingin menambahkan berkaitan dengan ini sabda Hadrat Masih Maud di dalam buku Al-Wasiat. Beliau bersabda, janganlah menyangka bahwa ini hanya lamunan belaka. Jadi kemenangan Islam jangan dianggap sebagai lamunan melalui tiga hal ini. Jangan dianggap bahwa al-wasiat itu hanya sebagai lamunan yang akan dapat mengumpulkan harta demikian banyak. Jangan, bukan lamunan. Bahkan ini adalah rencana dari Zat yang Maha Kuasa yang merajai bumi dan langit. Aku tidak memikirkan bagaimana harta itu dapat terkumpul dan bagaimana jemaat serupa ini bisa terjadi, yang dengan semangat keimanannya tadi yang sudah di perubahan keimanan tadi ya oleh Hazrat Masih Maud gitu, dengan semangat keimanannya dapat mempertunjukkan usaha segagah ini. Ya, memang kalau hanya oleh jemaat ilahi usaha gagah itu bisa dilakukan. Yang jadi pikiranku ialah orang-orang yang diserahi harta ini kemudian hari sesudah zaman kita, jangan-jangan setelah melihat harta yang begitu berlimpah, mereka tergelincir karena melihat harta yang begitu banyaknya, lalu hati mereka menjadi lekat kepada dunia. Sebab itulah aku berdoa, kata Hazrat Masih Maud, mudah-mudahan selamanya diperoleh orang-orang yang jujur dalam silsilah ini, yang bekerja hanya semata-mata untuk Allah Ta'ala. Dalam buku Al-Wasiat halaman 38-39. Para hadirin Bapak Ibu sekalian, peserta jasa wilayah yang berbahagia, masih ingin saya tambahkan sebetulnya untuk menambah greget begitu, tapi ini saya sudah saya kira kalau terakhir itu enggak ada batas waktunya, dibatasi juga waktunya. Baik, saya kira sekianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang saya usahakan untuk menjelaskannya ini, gitu ya, bahwa gerakan al-wasiat adalah gerakan Allah Ta'ala, gitu ya, yang memang diwujudkan itu adalah pengorbanan yang sejatinya menjadi tujuan didirikannya jemaat, begitu. Jadi yang dikehendaki adalah setiap kita adalah menjadi al-wasiat, begitu, karena itu tujuannya. Yang dengan itulah kemenangan Islam bisa terwujud. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, kemampuan juga hidayah begitu bagi kita sekalian untuk dapat mengamalkan apa yang
disampaikan oleh Hazrat Masih Salam bagi sekalian demi menyongsong kemenangan Islam yang kedua di zaman ini melalui jemaat ini. Sekian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang yang saya sampaikan. Saya akhiri wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.